السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa khadiruddin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, itu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah azza wa jalla ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla, dan semoga Allah azza wa jalla berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salatu wassalam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan hari ini masih kita akan lanjutkan hadis nomor ke-15. Setelah panjang lebar kita bahas tentang lisan, begitu juga kiat-kiat agar bisa menjaga lisan. Hari ini insya Allah kita lanjutkan potongan hadis yang selanjutnya. Kita baca ulang mungkin hadisnya. Al-hadithu al-khamisu ashar, hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah azza wa jalla meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik atau diam. Sudah kita panjang lebarkan hadis ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Al-ikram, dalam hadisnya ada kata-kata falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tetangganya, maka muliakan tamunya. Al-ikram, kata para ulama di dalam hadis ini dimaksudkan yaitu memuliakan dengan sebaik-baiknya. Itu ikram. Al-ikram di dalam hadis ini, kata-kata falyukrim, falyukrim ini fi'il amr, kalimat perintah, berarti menunjukkan kewajiban. Berarti kita wajib berbuat kebaikan kepada tetangga, wajib berbuat kebaikan kepada tamu, dan ini akhlak Islam. Sebagaimana kita sudah jelaskan bahwa akhlak seorang muslim ada dua secara garis besar: akhlaknya kepada Allah azza wa jalla dan akhlaknya kepada sesama makhluk. Secara detail, akhlaknya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada makhluk. Nah, ini akhlak kepada makhluk nih, falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu.
maka muliakan tetangganya, maka muliakan tamunya. Al-ikram kata para ulama adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya. Itu memuliakan dengan sempurna tetangga dan juga tamu. Subhanallah, lihat bagaimana indahnya Islam ini. Bagaimana agama yang Allah Azza wa Jalla turunkan rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bahkan Nabi SAW sampai menyebutkan dalam hadis-hadis yang luar biasa banyaknya tentang masalah tetangga ini. Salah satunya Rasul SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Tidak beriman di sini maksudnya apa? Kesempurnaan imannya tidak ada. Bukan berarti tidak beriman kafir, tidak. Tapi tidak sempurna imannya. Siapa mereka? Qila, wa man ya Rasulullah? Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, siapa orang yang tidak beriman itu? Siapa orang yang tidak sempurna imannya itu, wahai Nabi SAW? Maka Rasul SAW mengatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Bawa'iq itu gangguan hatta sekecil apapun, tidak boleh, bayangkan. Berarti dengan kata lain, menyakiti tetangga, mengganggu tetangga, memberikan keburukan kepada tetangga dalam Islam hukumnya haram, perhatikan. Dalam berbagai macam sifat dan berbagai macam segi. Tidak boleh kita menyakiti tetangga. Tidak boleh kita mengganggu tetangga. Rasulullah SAW sampai mengkaitkan keimanan, kesempurnaan iman dengan apa? Dengan mengganggu tetangganya. Siapa orang yang tidak sempurna imannya? Itu orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dirinya. Allahu Akbar, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 36. Surat keempat ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub. Dan berbuat baiklah kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan juga tetangga yang jauh. Wassahibi bil jamb wa ibnis sabil, teman sejawat ataupun ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan kepada hamba sahaya yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai, yakni membenci orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Syahid dari bahasan kita, Allah Azza wa Jalla menggabungkan dalam ayat ini haknya Allah. Apa haknya Allah dalam ayat ini? Mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan kesyirikan. Allah gabungkan hak Allah Azza wa Jalla dengan hak manusia. Dengan hak manusia. Hak manusia yang paling pertama kita wajib tunaikan orang tua, jelas. Makanya setelah apa? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Langsung Allah gandengkan. Berbuat baik kepada orang tua. Setelah itu kemudian kepada siapa? Kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat ataupun yang jauh. Allahu Akbar. Para ulama tafsir menafsirkan tetangga yang dekat. Sebagian ulama tafsir mengatakan tetangga yang memang dekat rumahnya dengan kita, yang nempel di rumahnya dengan kita. Itu yang paling berhak kita berikan apa? Ikram, kebaikan. Dan tetangga yang jauh. Tetangga yang jauh. Sebagian ulama menafsirkan ini menarik nih. Wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Yang dimaksud adalah tetangga orang-orang yang muslim. Tetangga yang jauh adalah tetangga orang-orang yang non-muslim, orang-orang kafir. Dua-duanya wajib kita muliakan. Lihat dalam Islam nih. Dua-duanya wajib kita muliakan. Baik memang tetangga yang dekat rumahnya dengan kita, mungkin nempel dengan kita, atau yang jauh dengan kita, wajib kita muliakan.
atau tetangga yang muslim, atau tetangga yang kafir, wajib kita muliakan dalam Islam. Niat Islam mengatur luar biasa tentang masalah ini. Allahu Akbar. Jadi inilah sekali lagi saya katakan, inilah yang namanya Islam. Inilah Islam, subhanallah. Banyak orang-orang antipati dengan Islam karena mereka tidak tahu bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Islam kepada kaum muslimin. Yang jadi masalah tanda besar lagi adalah ketika kaum muslimin tidak mencerminkan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kaum muslimin tidak mempraktekkan akhlak yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang-orang di luar Islam tambah akan melihat, itu tuh muslim, itu Islam tuh. Padahal subhanallah, ajaran Islam yu'la wa la yu'la alaih. Islam ini yang paling tertinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Itu Islam. Salah satunya ini. Nah, pertanyaan. Tetangga. Batasan tetangga itu sampai mana ya? Kan pertanyaan, betul ya? Yang namanya tetangga mana Pak Ustadz? Para ulama khilaf tentang masalah ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan tetangga itu adalah rumah yang menempel dengan rumah kita dari semua sisi, depan, belakang, kanan, kiri, ke tetangga. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, yang menempel rumahnya dengan kita. Sebagian ulama mengatakan bukan hanya yang menempel, tapi di dalam satu riwayat 40 rumah dari segala sisi kita. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mendhaifkan riwayat ini, mendhaifkan hadis ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang namanya tetangga tergantung urf, tergantung kebiasaan masyarakat sekitar menganggapnya itu tetangga atau tidak. Nah, misal kita mungkin RT, betul ya, satu dusun mungkin, satu desa, dan seterusnya. Karena ada mungkin di desa rumahnya apa? Jauh, tapi termasuk tetangga. Karena mungkin masih satu dusun, satu desa dan seterusnya. Atau mungkin ketika di perkotaan satu RT mungkin. Bisa jadi satu RW dan seterusnya. Ada kulihal, tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita, kata para ulama, itu yang paling berhak diberikan kebaikan. Baru kemudian yang setelahnya. Dan para ulama menyebutkan ada sangat luar biasa banyaknya akhlak yang bisa dipersembahkan atau diberikan kepada tetangga ini. Salah satunya, apa saja adab-adab dan akhlak-akhlak yang bisa diberikan kepada tetangga tersebut. Yang pertama, adab akhlak seorang muslim kepada tetangganya. Yang pertama, mengetahui hak-hak mereka dan melaksanakannya. Nah, ini penting nih, kawan. Mengetahui hak-hak mereka dan juga melaksanakannya. Apa saja hak-hak mereka? Karena banyak, subhanallah. Kita ketahui hak-hak mereka satu persatu, kemudian kita amalkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ketika kita bertemu dengan tetangga, mengucapkan salam, betul ya? Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam. Dan ini subhanallah, ini yang mungkin sudah hampir pudar nih di tengah kaum muslimin. Ketika ketemu, hey, halo, apalagi subhanallah, manggil nama dan seterusnya. Setelah salam baru itu tuh, betul ya? Yang paling pertama harusnya apa? Salam dulu. Baru setelahnya terserah nih. Mau hey, mau halo, mau panggil nama dan seterusnya. Salam dulu. Nabi SAW menyebutkan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu ahbabtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang satu perkara, kalau kalian melakukan itu, kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsyus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Salam luar biasa. Assalamualaikum. Kita mendoakan saudara kita agar Allah berikan apa? Keselamatan. Warahmatullah. Rahmat Allah berikan kepadanya, kita doakan.
wabarakatuh. Keberkahan kita doakan kepada, bayangkan. Kalau salam kita ini benar-benar kita ucapkan dari lubuk hati kita yang paling dalam, dijawab oleh saudara kita, dikabulkan oleh Allah salam kita, 3 ini luar biasa. Keselamatan, rahmat, keberkahan. Jangan benar remehkan salam ini, subhanallah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhi talq. Jangan pernah engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Kata satunya salam. Nah, contoh nih, hak tetangga mengucapkan salam. Kemudian tadi tuh, ketika ketemu senyum, betul ya? Yang ketemu ditekuk mukanya selalu, masya Allah. Kenapa? Saya ada masalah terus. Bukan ente doang ada masalah, semua juga ada masalah manusia, betul ya? Ketika ketemu salam, wajah senyum, ceria, kan gitu ya? Kemudian apa? Jabat tangannya. Dan ketika jabat tangan jangan tersibukkan, jabat tangan gini, mukanya kemana? Orang di sini. Perhatikan, Nabi SAW ketika menjabat seperti itu, subhanallah. Lihat mukanya dengan senyum, subhanallah. Itu akhlak, adab. Itu hak-hak contoh luar biasa. Hak-hak dari tetangga kita, subhanallah. Ketika dia dalam kebahagiaan, maka kita ucapkan apa? Kebahagiaan, jangan hasad. Tetangga punya mobil baru, kita nggak bisa tidur. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tetangga mau renovasi rumah bagus, jelek hati rumahnya itu, subhanallah. Hatinya panas selalu, subhanallah. Jangan. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, ucapkan keselamatan kepadanya, doakan keberkahan kepadanya, kan gitu ya. Kemudian juga apa? Menjenguknya ketika sakit, ketika ada yang meninggal bertakziah kepadanya, membantu dirinya, dan seterusnya. Banyak luar biasa, ikhwan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya itu menyebutkan dengan detail apa saja kemudian hak-hak tetangga tersebut. Ada, subhanallah. Nah, kita baca, kita praktekkan. Ini penting nih. Nah, Nabi SAW menyebutkan, mazala yusini Jibril bil jar. Malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku, kepada tetangga, untuk memuliakan tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku menyangka tetangga ini kayaknya dapat warisan nih. Bayangkan, berarti saking apa? Seringnya Malaikat Jibril selalu mewasiatkan, selalu memesankan kepada Nabi SAW tentang tetangga tersebut. Sampai-sampai aku menyangka, kata Rasul SAW, tetangga mendapatkan warisan. Padahal jelas tetangga tidak dapat waris. Tapi saking ingin menunjukkan bagaimana pentingnya akhlak seorang muslim kepada tetangganya, Nabi SAW sampai menyebutkan perkara ini. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu, sampai aku menyangka tetangga tersebut mendapatkan warisan. Allahu Akbar, subhanallah. Dan ini adalah Islam. Dan ini adalah Islam, subhanallah. Ini yang pertama, mengetahui hak-hak mereka dan melaksanakannya. Dan saya katakan tadi banyak hak-haknya. Memulai mengucapkan salam, menjenguk tetangga yang sakit, melayat bertakziah ketika mendapatkan musibah, mengucapkan selamat, mendoakan keberkahan kalau dia mendapatkan kebahagiaan, meminta maaf kalau berbuat salah, dan seterusnya. Yang kedua, menghormati dan berperilaku baik kepada mereka. Menghormati dan berperilaku baik kepada mereka. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyebutkan, dan terlaksananya wasiat berbuat baik kepada tetangga dengan menyampaikan beberapa bentuk perbuatan baik kepadanya sesuai dengan kemampuan, seperti hadiah, salam, wajah yang berseri-seri ketika bertemu, memperhatikan keadaannya, membantunya dalam hal yang ia butuhkan dan selainnya, serta menahan sesuatu yang bisa mengganggunya dengan berbagai macam cara, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat.
Kata-kata tetangga mencakup tetangga yang muslim juga yang kafir, ahli ibadah ataupun fasik, teman ataupun lawan, yang asing atau penduduk asli, yang memberi manfaat atau memberi madarat, kerabat dekat ataupun bukan kerabat, rumah yang paling dekat ataupun rumah yang jauh. Allahu Akbar. Lihat, ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kalau seorang muslim benar-benar menjalankan ini dalam kehidupannya, wah, luar biasa, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Akan tercipta benar-benar apa? Kehidupan yang nikmat di dalam bermasyarakat itu. Karena tetangga ini pasti nyambung sama masyarakat luas, betul ya? Sehingga akan orang-orang akan melihat, dan Islam ini Islam yang benar. Ini Islam yang benar, subhanallah. Ada satu orang ibu-ibu kajian sama saya. Dia baru pindah rumah baru. Ketika pindah rumah baru, dia berikan hadiah kepada tetangga-tetangganya, kasih makanan, dan dia mengantar langsung. Salah satu tetangganya orang kafir, orang non-muslim. Karena tetangganya orang kafir. Padahal tetangga itu tinggal di situ sudah 8 atau 9 tahun katanya. Dia cerita, tetangga ini cerita sama orang. Ketika dikasih hadiah, kemudian apa? Dikasih senyuman, akhlak yang baik, bukan sekali aja. Ketika ketemu baik, sampai satu waktu tetangga yang kafir yang ngomong, Masya Allah, saya tinggal di sini sudah bertahun-tahun, baru pertama kali saya dikasih seperti ini sama seorang muslim. Bayangkan luar biasa ya kan, karena kebanyakan di kompleknya itu kan muslim. Ada beberapa mungkin yang kafir, dia nih salah satunya. Saya bertahun-tahun tinggal di sini, baru pertama kali dikasih hadiah tadi, ya. Baru pertama kali kemudian diberikan akhlak mulia, kalau disakit kemudian jenguk dan seterusnya. Saya pikir dulu Islam itu mengerikan loh kata dia. Benar, ini orang di Jakarta loh kan, bukan di pelosok lah. Orang di Jakarta ini kan. Dan yang membuat stigma seperti itu siapa? Kaum muslimin, betul ya? Kita yang salah. Sehingga ketika ibu ini kemudian memberikan akhlak yang baik kepada tetangganya yang non-muslim ini, kaget dia. Masya Allah. Jadi seperti itu saja tuh menjadikan besar luar biasa pengaruhnya. Mungkin kita lihat sepele luar biasa. Sepele mungkin kita lihat luar biasa. Tapi sangat besar luar biasa di sebagian orang tentang masalah akhlak ini. Sampai kemudian akhirnya bergaul juga dengan yang lain akhirnya dan seterusnya. Sampai ujungnya masuk ke mungkin apa? Masuk ke grup WhatsApp satu RT dan seterusnya. Tadinya nggak pernah sama sekali. Nah, ini penting nih kon, bagaimana menunjukkan akhlak yang mulia seorang muslim kepada siapapun, salah satunya kepada tetangganya. Baik tetangga tersebut apa? Muslim atau tidak, taat atau tidak dan seterusnya. Karena para ulama menyebutkan tetangga ini bisa 3 macam kata para ulama. Yang pertama, bisa jadi tetangga ini kita harus berikan 3 hak. Kapan itu? Ketika tetangga ini dia tetangga, dia muslim, dia kerabat kita, kerabat saudara. Berarti 3 hak tadi dia harus kita tunaikan ya. Hak tetangganya, hak seorang muslimnya, hak kerabat kita, keluarga kita. Bisa juga 2. Hak tetangga dan hak seorang muslim. Dan bisa juga 1, hak tetangga saja. Karena dia seorang orang kafir, orang non-muslim. Tapi dia punya hak tetangga, perhatikan subhanallah. Dan Nabi SAW luar biasa kepada tetangga-tetangganya, Masya Allah. Sebaliknya, para tetangga beliau ketika di Mekah, salah satu ada 5 tetangga beliau itu, salah satunya Abdullah bin Abi Mu'aid. Itu yang mati dalam keadaan keburukan, na'udzubillah. Karena selingan tetangga Nabi SAW di kota Mekah ini selalu memberikan keburukan kepada Nabi SAW. Salah satunya yang menaruh isi perut unta ketika Nabi SAW sedang sujud, dan seterusnya. Tapi Nabi SAW selalu memberikan kebaikan kepada mereka. Ini penting, subhanallah ikhwan. Maka menghormati dan berperilaku baik kepada mereka itu sangat luar biasa pentingnya di dalam Islam. Yang ketiga, berusaha menghadapi sikap buruk mereka dengan kebaikan. Nah, ini penting nih kawan. Ini berat tapi sangat besar pahalanya. Berusaha menghadapi sikap buruk mereka dengan kebaikan.
Jangan ketika tetangga mungkin memberikan keburukan sesekali kepada kita, kita balas keburukan juga. Gak akan selesai, ikhwan. Allah Azza wa Jalla menyuruh diri kita apa? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan cara yang ahsan, bukan hasan. Kalau hasan baik, kalau ahsan paling baik. Namanya dalam bahasa Arab ismu tafdhil, isim tafdhil. Kabir besar, akbar paling besar, saghir kecil, asghar paling kecil. Hasan baik, ahsan paling baik. Allah Azza wa Jalla menyuruh diri kita membalas keburukan dengan cara yang paling baik, bukan cuma baik loh, paling baik. Biasanya kita ketika orang berikan keburukan ke kita, hati kita gergetan mau balas keburukan juga kepadanya, betul ya? Salah satu contoh tetangga nih. Karena itu memang Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Ini penting nih. Apa kata orang Arab? Al-jar qabla ad-dar. Tetangga sebelum rumah. Kalau untuk mau pindah ke satu tempat atau menempati satu tempat, lihat tetangganya dulu sebelum rumahnya. Kalau dibeli rumahnya, tetangganya buruk, nyesel gitu biasanya. Kan gitu ya. Lihat tetangganya dulu, baru kemudian apa? Lihat rumahnya, subhanallah. Lihat lingkungannya, tetangganya, sekitarnya, baru kemudian lihat rumahnya. Kata patah harap mengatakan seperti itu. Karena ternyata kalau tetangga ini buruk, memberikan keburukan kepada kita, tak akan nikmat kita di rumah. Kan gitu. Tapi Islam mengajarkan membalas sikap buruk mereka dengan kebaikan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Asy-Syura. Surat 42 ayat ke-40. Surat Asy-Syura, surat 42 ayat ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Pahalanya itu dari Allah Azza wa Jalla langsung. Saya mau tanya, kalau Allah Azza wa Jalla yang langsung berikan pahala, kira-kira besar atau kecil ya? Udah jangan tanya, sudah sangat besar pasti. Allah sebutkan fa ajruhu 'ala Allah. Pahala itu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang-orang yang zalim, kata Allah. Ya, ini penting nih. Ketika seorang muslim dan muslimah mungkin memiliki beberapa atau sedikit tetangga yang buruk, maka hendaklah dia berusaha untuk bersabar menghadapinya dan berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla dan balas dengan kebaikan. Balas dengan kebaikan. Al-Imam Hasan Al-Basri, kalau anda nggak salah ingat, rahimahullah ta'ala, seorang ulama, sakit. Dia punya tetangga, salah satu tetangganya adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Ketika imam ini sakit, ulama ini sakit, tetangganya yang Yahudi ini menjenguk. Kenapa menjenguk? Karena terbiasa Imam Hasan Al-Basri kalau tetangganya sakit ngejenguk, walaupun dia orang Yahudi. Maka tetangganya ketika imam sakit ngejenguk. Imam Hasan Al-Basri terbaring di tempat tidurnya. Ini Pak Hasan Al-Basri atau Fudail bin Iyad, salah satu ulama salaf intinya. Terbaring di tempat tidur sakit. Maka tetangga yang Yahudi ini masuk ke dalam rumahnya, bahkan masuk ke dalam kamarnya untuk jenguk ulama ini. Ketika berbincang-bincang, ngobrol, ditanya kabarnya dan seterusnya, tetangga Yahudi ini mencium aroma yang kurang enak dalam kamarnya. Dia tanya kepada imam, ini Fulana mencium kok aroma kurang enak. Dari mana? Oh, dari situ tuh ditunjuk. Jadi ada di ujung kamarnya itu air yang menetes gitu. Dilihat, tetangga Yahudi ini lihat. Itu air apa wahai imam? Itu air kotoran. Air kotoran dari atas kayaknya. Air kotoran. Dia lihatin, diperhatikan. Dia baru ngeh. Itu dari mana wahai imam air kotoran itu?
Apa kata imam ini? Dari rumahmu. Jadi pas dilihat sebelahnya itu rumahnya, orang dia nggak paham nggak? Makanya ditanya, dari mana air kotoran itu tuh? Maka imam ini, syekh ini mengatakan dari rumahmu. Hah? Rumah saya? Kenapa nggak ngomong ya imam? Kenapa nggak ngomong? Saya sungkan, saya nggak enak. Saya sudah bereskan, tapi qadarullah sampai sekarang belum beres juga. Ditanya Yahudi ini kepada syekh ini, ya imam, berapa lama itu? Berapa lama nih? Kira-kira berapa lama ya kan? Mana yang tahu berapa lama? 11 tahun namanya. Satu hari kita nggak kuat ya kan? Satu hari kita nggak kuat insya Allah. 11 tahun namanya. Kaget Yahudi ini. Kenapa engkau nggak ngomong kepadaku? Aku sungkan, nggak enak seterusnya. Oh imam, saksikanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Yahudi ini. Yahudi yang zaman Nabi SAW saja hanya segelintir orang yang masuk Islam dari Yahudi, betul ya? Bagaimana terpesonanya dengan akhlak seorang ulama ini, luar biasa. Masuk Islam 11 tahun itu tuh jawabannya ini nih. Nabi SAW menyebutkan apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Wahai Ali bin Abi Thalib, kalau seorang nih dari manusia mendapatkan hidayah dari Allah melalui tanganmu, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah ini harta kekayaan yang besar zaman dulu, luar biasa. Itu lebih baik daripada onta merah. Bayangkan, luar biasa. Kita berakhlak yang mulia karena akhlak kita Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada seseorang, itu jauh lebih baik daripada onta merah. Bayangkan, jauh lebih baik daripada harta kekayaan yang besar, yang luar biasa, yang mungkin manusia cari setiap harinya itu, ikhwan. Salah satunya dengan akhlak, adab. Makanya saya sering katakan ini, ikhwan, kalau kita mengaji Islam, mengaji sunnah, mengaji Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, tapi akhlak kita tidak mencerminkan akhlak yang mulia, hati-hati, kita bisa menjadi perusak dari dakwah Islamiyah ini, ikhwan. Karena orang akan menunjuk tuh orang Islam kayak gitu tuh, padahal Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Salah satunya ini, memuliakan tetangganya, memberikan kebaikan bagi tetangga yang mungkin memberikan keburukan kepada kita, sabar dan berikan kebaikan kepadanya. Ini memang berat, subhanallah, betul berat, nggak mudah ini. Tapi kalau orientasinya surga Allah Azza wa Jalla, mudah insya Allah. Nah, kamu mendapatkan surga ini nggak gampang ya kawan, betul ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan sampai bangunan rumah kita mengganggu tetangga. Jangan sampai bangunan rumah kita mengganggu tetangga. Jadi usahakan semaksimal mungkin untuk tidak menghalangi mungkin sinar matahari masuk ke rumah tetangga, udara yang nikmat masuk ke tetangga. Usahakan semaksimal mungkin jangan sampai tetangga kita tidak mendapatkan itu. Apalagi sampai matok tanah tetangga. Oh, lebih cakep lagi nih. Na'udzubillah min dzalik nih. Main patok hilang subhanallah, tanah orang dipatok-patokkan gitu ya. Atau kalau di sini di Jakarta paling sering apa? Parkir sembarangan. La ilaha illallah, betul ya? Di jalan umum dibikin apa? Bikin parkir untuk parkirannya dia. Gimana ini, subhanallah. Iman yang paling rendah, bayangkan, iman yang paling rendah, imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan, bukan menciptakan gangguan di jalan. Betul? Kalau kita parkir sembarangan misalnya seterusnya, apalagi sampai matok jadi garasi kita jalan tersebut, ini iman terendah loh. Bayangkan kalau iman terendah aja kita nggak punya, gimana ini? Perhatikan baik-baik nih, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Nabi SAW menyebutkan salah satu akhlak yang mulia di sini. La yamna' ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dindingnya.
Selama itu tidak merusak, jelas ya. Misal tetangganya mau inian paku misal, dan rumah tersebut temboknya mungkin hanya tembok kita doang satu. Rasul menyebutkan, bayangkan ini akhlak luar biasa loh. Jangan kalian melarang tetangga kalian untuk menancapkan apa? Kayu di dinding temboknya. Contohnya tadi paku mungkin. Boleh paku? Oh, boleh silahkan. Selama itu tidak jelas, selama itu tidak apa? Memberikan kemadaratan. Kalau ternyata nancapin kayu roboh, ya lain cerita, nggak boleh kan gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah luar biasa bagaimana Islam sampai melarang, jangan kalian melarang tetangga kalian menancapkan kayu di tembok kalian. Allahu Akbar. Bukan temboknya lah, tembok kita. Dengan syarat saya katakan tadi tidak memadaratkan, tidak memberikan bahaya bagi tetangga tersebut kan kita, bagi diri kita. Salah satunya banyak banget ya, subhanallah. Nyetel apa, radio kenceng-kenceng dan seterusnya, itu kan mengganggu luar biasa ya kawan. Itu mengganggu, bisa jadi kemudian anaknya tetangga kita ada yang sedang sakit, nggak bisa berisik dan seterusnya. Maka sekecil apapun kata para ulama, jangan kemudian memberikan keburukan kepada tetangga kita. Atau setiap hari kerjaannya dalam rumah teriak luar biasa, berantem aja suami istri, tetangganya udah tahu, udah biasa tuh. Tapi ngeganggu lama-lama, betul ya. Lagi siang-siang lagi tidur mungkin enak, lagi malam-malam berantem luar biasa. Perhatikan baik-baik ini, subhanallah. Islam itu sangat memperhatikan tentang hal-hal seperti ini. Yang kelima, jangan pernah mengganggu tetangga kita. Kalau yang keempat tadi bangunan rumah kita jangan sampai mengganggu tetangga. Kalau yang kelima lebih umum, jangan pernah mengganggu tetangga kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga kata Nabi. Nauzubillah min dzalik. Tidak masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Merasa aman dari keburukannya, ini enggak masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ahu." Jika engkau memasak sayur, marak itu sayur tapi ada dagingnya. Jadi daging dimasak apa? Berkuah. Apabila engkau masak marak ini nih, sayur, fa'akthir ma'ahu, maka perbanyak airnya. Famanzur ahla baitin min jiranik. Kemudian lihat tetanggamu nih. Lihat dari tetanggamu. Fa'usibhum minha bima'ruf, dan berikan kepada mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Allahu Akbar, dengan cara yang baik. Karena Nabi SAW menyebutkan, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Bukan seorang mukmin ketika dia kenyang di dalam rumahnya tapi tetangganya dalam keadaan lapar. Bukan seorang mukmin itu. Di sini menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan bukan dengan anani, hidup dengan egois, yang penting diri saya, tidak. Tapi Islam mengajarkan hidup secara sosial dengan baik, berakhlak mulia, berakhlakul karimah dengan sesama manusia. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Musnad Imam Ahmad, begitu juga Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik kepada temannya. Allahu Akbar, lihat. Ini pertemanan nih. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Allahu Akbar. Tetangga yang paling baik kepada tetangganya. Ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini. Maka apapun yang bisa kita berikan kepada tetangga dari kebaikan, berikanlah. Dan jangan sampai kita memberikan keburukan kepada tetangga kita. Kepada tetangga kita. Itu masalah tetangga. Yang terakhir tentang masalah tamu. Yang terakhir tentang masalah tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya.
Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya jaizatah, dengan memberikan hadiah. Para sahabat bertanya, "Qal, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa hadiahnya? Apa hadiahnya wahai Rasulullah sallallahu untuk tamu ini nih? Qal, yaumun wa lailatun, yaitu menjamunya 1 hari 1 malam. Menjamunya 1 hari 1 malam. Wa dhiyafatu 3 ayyam, dan jamuan itu bahkan 3 hari. Jadi kewajiban kita untuk menjamunya berapa? 3 hari. Habis 3 hari apa? Diusir. Jangan. 3 hari ini kewajiban. Lebih dari 3 hari hukumnya derajatnya jadi apa? Sunnah. Wa ma kana wara'a dzalika fa huwa sadaqatun 'alaiha. Adapun lebih dari 3 hari tersebut, maka sedekah untukmu hitungannya. Berarti apa? Kewajibannya 3 hari. 1 hari itu jelas subhanallah yaumun wa lailah. 3 hari masih tetap wajib. Kemudian apa? Lebih dari 3 hari termasuk sedekah, termasuk hukumnya mustahab, termasuk hukumnya sunnah. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, ad-dhiyafatu 3 ayyam, jamuan untuk tamu itu 3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa lailah, dan hadiah maksudnya hadiah untuk bekal perjalanan. Jadi kalau dia 3 hari nginep di rumah kita, kemudian kita kasih hadiah untuk dia perjalanan 1 hari 1 malam, itu 1 hari 1 malam kasih hadiahnya. Wala yahillu lirajulin muslimin an yuqima 'inda akhihi hatta yu'thimah. Tidak halal bagi seorang muslim menetap di rumah saudaranya kemudian membuatnya berdosa. Kita menetap di rumah saudara kita, membuat saudara kita berdosa. Ya Rasulullah, kaifa yu'thimuhu? Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana maksudnya membuat orang yang punya rumah ini berdosa? Bagaimana bisa membuatnya berdosa? Qal, yuqimu 'indahu wa la syai'a lahu yuqrihi bih. Tamu tersebut tetap menetap padanya, namun tuan rumah tidak mempunyai sesuatu untuk memuliakannya. Nah, ini diantara tamu juga harus tahu diri, betul ya? Kalau mungkin misal punya rumah mau istirahat atau mau cepat-cepat keluar, jangan duduk lama-lama asyik luar biasa. Coba keluarin semua yang ada, keluarin. Enggak. Kan gitu ya. Jadi ketika ada adab 2 nih, ada adab ikramud dhaif, memuliakan tamu, ada adab ketika kita jadi tamu. Ini beda nih 2 hal ini, diperhatikan nih. Ketika kita memuliakan tamu, kita berikan yang terbaik yang kita bisa berikan. Tapi kalau kita jadi tamu, harus tahu diri. Betul ya? Ini penting nih subhanallah masalah ini. Salah satu adab yang luar biasa penting disebutkan oleh para ulama, ketika kita menerima tamu, jangan tanya kepada tamu tersebut, Anda mau minum apa, Anda mau makan apa. Ini sebagian ulama mengatakan seperti ini nih. Jangan tanya sudah, mau minum apa, makan apa, kan biasa gitu-gitu ya. Sebagian ulama mengatakan gak usah tanya. Maksudnya apa? Hadirkan saja yang kita miliki, hadirkan kepadanya. Apalagi kalau yang memang kita tahu, ternyata mungkin tamu kita sukanya sesuatu, misal air dingin atau sirup atau apa, langsung hadirkan kan. Kalau memang kita mampu, jelas ya. Yang seperti ini kan sesuai dengan batas kemampuan kita ketika kita memuliakan tamu tersebut. Hadirkan saja kata para ulama. Karena bisa jadi kemudian ketika antum bertanya mau minum apa, mau makan apa, jawabannya apa? Nggak mau makan apa-apa, nggak mau minum apa-apa, betul ya? Tapi kalau langsung disediakan, insya Allah dia minum, dia makan tuh. Nah, ini penting nih subhanallah. Salah sebagian ulama mengatakan sampai seperti ini loh. Bayangkan subhanallah hebatnya ya. Bagaimana Islam mengajarkan luar biasa tentang masalah hal tersebut. Nah, jadi jamuan yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan Nabi SAW, jamuan untuk perbekalan tadi, yaumun wa lailah, 1 hari 1 malam. Kalau kita kasih hadiah kepada dirinya untuk perbekalan dia 1 hari 1 malam. Adapun kalau dia kemudian nginep mungkin di rumah kita 3 hari 3 malam kewajibannya. Selebihnya adalah sedekah. Dalam hadis yang lain, dalam Sahihain dari Uqbah bin Amir,
Ia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasul SAW, sesungguhnya engkau mengirim kami, kemudian kami singgah di satu kaum yang tidak mau menjamu kami. Engkau mengirim kami ke satu daerah yang ternyata daerah ini orang-orangnya nggak mau menjamu kami. Rasul menyebutkan apa? In nazaltum biqaumin fa amaru lakum bima yanbaghi lidh-dhaif faqbalu. Jika kalian singgah di salah satu kaum lalu mereka memberikan untuk kalian apa yang layak diterima tamu, maka terimalah. Fa illam yaf'alu, jika mereka tidak melakukan itu, fa khudhu minhum haqqad dhaif alladhi yanbaghi lahum, maka ambillah dari mereka hak tamu yang harus mereka berikan. Bayangkan, ambillah dari mereka hak tamu yang memang harus mereka berikan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menyebutkan tamu berhak menuntut jamuan jika tuan rumah tidak memberikannya, karena jamuan adalah hak wajib bagi dirinya. Bayangkan sampai seperti itu loh. Ini yang saya katakan tadi, sebagaimana memuliakan tetangga itu wajib, memuliakan tamu pun hukumnya wajib. Tapi jelas saya katakan tadi sesuai dengan batas kemampuan kita. Sesuai batas kemampuan kita. Nabi SAW ketika datang malam-malam, tamu Nabi SAW dari luar kota Madinah, Rasul mengirim satu orang untuk datang ke rumah istri-istri beliau, ke Aisyah, ke Hafsah, ke Zainab binti Jahsy dan seterusnya. Semua istri Nabi mengatakan la yujad illal ma. Malam ini enggak ada makanan kecuali air. Allahu Akbar. Ini rumah manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini. Tidak ada makanan. 9 istri Nabi mengatakan enggak ada makanan kecuali air. Karena enggak ada, Nabi SAW menawarkan kepada para sahabat, man yudhayyifu hadha ad-dhayf hadhihi al-lailah yarhamuhullah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang mau menjamu tamuku ini malam ini, semoga Allah rahmati dirinya. Maka salah seorang sahabat Ansar berbesar hati menunjuk tangan, ya Rasulullah, saya akan jamu tamu malam ini insyaallah. Rasul nggak punya apa-apa, ada air, adanya air doang. Bayangkan, subhanallah. Maka sahabat Ansar yang berbesar hati ini pulang ke rumahnya. Ketika pulang ke rumahnya, dia tanya istrinya, ada makanan hari apa? Ada makanan apa malam ini? La yujad illa qutus sibyan. Istrinya mengatakan apa? Enggak ada makanan kecuali makanan anak-anak kita aja. Allahu Akbar. Pada saat seperti ini, Ikhwan, dibolehkan loh kita loh. Dibolehkan kita mengatakan kepada tamu, afwan ternyata enggak ada. Boleh. Karena memang enggak mampu kan gitu, semampunya gitu. Tapi para sahabat, hebatnya sahabat ini ada sesuatu yang baik, ada yang lebih baik. Para sahabat pasti selalu memilih yang paling yang paling terbaik, lebih baik. Ada yang mafdhul, ada yang afdhal. Pasti sahabat pilih yang paling afdhal. Ini hebatnya sahabat, luar biasa. Dia suruh istrinya, kamu ajak main anak-anak kan biasa kalau diajak main tidur. Kamu sediakan di meja makan 2 piring, sediakan yang satu ada makanannya, yang satu nggak ada. Makanan buat tamu kita. Ketika tamu kita ingin makan, matikan pelitanya, kata sahabat ini. Matikan, kan pelita, nggak ada lampu ya. Matikan pelitanya. Maka dikerjakanlah. Diajak main anaknya, ditaruh kemudian 2 piring, satu ada makanan untuk tamunya, satu untuk tuan rumahnya. Tuan rumahnya pura-pura makan. Dimatikan pelitanya. Karena kalau gitu nggak mungkin tamunya mau makan, betul ya? Masa yang tuan rumah nggak makan, subhanallah. Siapa yang tahu ini? Rasulullah nggak tahu. Allah Azza wa Jalla yang tahu, di atas langit ketujuhnya. Mengabarkan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril. Ketika di pagi harinya, Rasul SAW tersenyum luar biasa kepada sahabat ini. Ketika ketemu, senyum Nabi. Nabi SAW mengatakan apa? Ajiballahu min sani'ikuma. Allah tabaraka wa ta'ala takjub, sangat takjub dengan apa yang kalian berdua lakukan. Allahu Akbar. Siapa yang takjub ya kawan? Rabbul Alamin. Yang punya jagat raya ini sampai takjub dari apa yang berdua sahabat ini lakukan, suami dan istri. Saking ingin memuliakan tamu tersebut. Bayangkan ya kawan, ini penting nih kawan. Yang seperti ini jarang mungkin
kita lakukan, subhanallah. Padahal ternyata pahalanya luar biasa besarnya. Allah tabaraka wa ta'ala di langit ketujuhnya sampai takjub kepada dua sahabat ini, suami istri, Rabbul Alamin. Kalau Allah azza wa jalla yang takjub, siapa lagi yang akan bisa menghinakan, merendahkan? Gak ada ikhwan sama sekali. Salah satu sunnah Nabi SAW yang hukumnya wajib adalah ini nih, memuliakan apa? Memuliakan tamu. Dan makanya Allah Azza wa Jalla sebutkan itu kan dalam surah Al-Hasyr itu kan, ayat ke-9, para sahabat itu di antara sifatnya apa? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat terkhusus dalam ayat ini orang Ansar, kaum Ansar. Tapi secara umum para sahabat semua mereka adalah orang-orang yang lebih mendahulukan saudara mereka ketimbang diri mereka, padahal mereka dalam keadaan butuh. Bukan nggak butuh, kalau nggak butuh selesai, betul ya? Mereka dalam keadaan butuh, tapi orang-orang Ansar lebih mendahulukan Muhajirin karena mereka datang dari Mekah nggak bawa apa-apa. Padahal orang Ansar kebanyakan mereka ternyata orang fakir, ada yang kaya betul, tapi banyak dari mereka orang fakir. Tapi mereka tahu Muhajirin lebih berhak untuk mendapatkan bantuan daripada diri saya, sehingga mereka orang-orang Ansar memberikan bantuan kepada Muhajirin walaupun diri mereka dalam keadaan butuh. Ini sifatnya para sahabat nih kata para ulama. Terkhusus orang-orang Ansar, maka disebut Ansar, penolong, luar biasa, Masya Allah. Dan secara umum ada seluruh para sahabat seperti ini. Ada satu akhlak namanya ithar. Ithar, mendahulukan saudaranya dalam masalah duniawi, bukan ukhrawi. Kalau ukhrawi jangan. Ukhrawi kejar, fastabiqul khairat. Tapi masalah duniawi, dahulukan saudara kita. Ini luar biasa, Masya Allah. Ini akhlak yang mungkin apa? Sudah sangat luar biasa jarangnya di tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah azza wa jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah azza wa jalla wafatkan dari kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah azza wa jalla kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah azza wa jalla bisa kumpulkan kita nanti di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.